Shalom, salam sejahtera, salam sehat, salam Katolik sejati untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baik, pada kesempatan ini kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai dengan 59. Perihal menilai tanda zaman. Suatu ketika Yesus berkata kepada orang banyak, "Apabila engkau melihat awan di sebelah barat naik, maka kamu berkata akan datang hujan." Dan memang itu benar, datang hujan. Dan apabila engkau melihat angin bertiup di sebelah selatan, maka kamu berkata hari akan panas. Dan memang itu benar. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit engkau tahu menilainya. Tetapi mengapakah engkau tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berdamailah dahulu di tengah jalan, sebelum pemerintah menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada para pembantunya, dan para pembantunya akan menyerahkan engkau ke dalam penjara." Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan dikeluarkan dari dalam penjara itu sebelum engkau sendiri melunasi hutang-hutangmu." Demikian Bapak Ibu kira-kira perikop Injil dari Lukas 12 ayat 54 sampai dengan 59. Apa yang mau kita renungkan dari bacaan Injil ini? Yang pertama, Yesus mengkritik pengetahuan manusia. Kita dengan mudah mampu untuk membaca tanda-tanda lahiriah yang ada di dunia ini. Tetapi kita kerap tidak mampu untuk membaca tanda-tanda spiritual yang ada di dalam diri kita. Misalnya, panggilan Allah atas diri kita kerap kita tidak dengar. Kehendak Allah di dalam diri kita kerap kita tidak ketahui. Kemurahan hati Allah kepada kita kerap kita tidak syukuri, karena kita anggap itu adalah hasil usaha kita secara manusiawi. Capaian-capaian dan kesuksesan kita maknai sebagai usaha pribadi tanpa campur tangan Allah. Padahal sesungguhnya itu adalah tanda-tanda bahwa Allah hadir dan berkarya di dalam diri kita. Kita kerap tidak mampu untuk melihatnya. Ketika kita dirundung duka, derita, kita mulai mencari-cari di mana Allah, meminta pertolongan dari Allah. Syukur kalau meminta pertolongan dari Allah. Bagaimana kalau malah menyalahkan Allah karena permohonannya tidak dikabulkan dan lain sebagainya.
Yesus adalah tanda yang paling besar dari zaman ini. Kehadiran Yesus merupakan salah satu tanda, atau boleh saya katakan puncak dari tanda kehadiran Allah di dunia. Karena setelah itu kita memaknai kehadiran Allah hadir dalam sakramen-sakramen. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang-orang di zaman Yesus tidak melihat, tidak mampu mengenal, tidak mampu untuk mengetahui bahwa Yesus sebagai tanda zaman yang hadir di tengah-tengah mereka akan membawa mereka kepada keselamatan apabila mereka percaya. Tetapi mata mereka tidak mengetahui, tidak mengenal. Ditutupi oleh tanda-tanda duniawi, ditutupi oleh egoisme dan pengetahuan intelektual mereka semata, tanpa dibarengi dengan pengetahuan spiritual. Maka Yesus mengecam mereka semua. Hai orang munafik, mengapa engkau mengetahui tanda-tanda atau rupa langit dan bumi, mau hujan mau panas, tetapi tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengahmu kamu tidak ketahui? Mengapa juga engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, dengan demikian yang pertama kita diajak untuk mengenali, mengetahui tanda-tanda kehadiran Yesus di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam usaha dan pekerjaan kita, di dalam perjalanan, di dalam peziarahan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah tanda akhir zaman atau tanda zaman mau mengatakan bahwa kita juga harus menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat kita selama-lamanya. Dunia ini juga bukanlah segala-galanya. Tetapi akan ada saatnya nanti kita akan beralih dari dunia ini ke dalam kerajaan surga atau ke dalam neraka. Di dunia inilah kita memutuskan apakah kita masuk ke dalam kerajaan surga atau ke dalam neraka. Di dunia inilah harusnya kita berdamai dengan Allah lewat pertobatan kita sebelum waktunya tiba, sebelum saatnya tiba, sebelum zaman atas diri kita tiba. Maka ketika zaman kita telah tiba, pada saat itu kalau kita memang sudah berbuat baik, maka ya kita pastilah menerima janji yang telah diberikan oleh Yesus kepada kita, bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Tadi Bapak Ibu, saudara-saudari dengar bahwa apabila engkau pergi kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalahmu, pertikaian atau konflikmu, berdamailah lebih dulu di tengah jalan sebelum pemerintah menyerahkan engkau kepada para hakim dan para hakim menyerahkan engkau kepada para pembantunya dan pembantunya melempar engkau ke dalam penjara. Dari situ kamu tidak akan pernah keluar sebelum engkau membayar semua utang-utangmu. Artinya apa? Kalau saya merefleksikan bahwa pemerintah itu ialah Yesus dan hakim itu ialah Allah.
Para pembantu-pembantunya itu ialah para malaikat yang akan menentukan kita masuk ke dalam kerajaan surga atau ke dalam neraka. Maka sebelum kita sampai kepada pengadilan itu, sebelum kita sampai kepada kehadapan hakim itu, maka kita terlebih dahulu sebaiknya di dunia ini, selama masih hidup, kita sebaiknya berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan sesama kita, dan terutama berdamai dengan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus dalam ayat 58 ini. Sehingga dengan demikian ketika saatnya tiba, kita tidak takut lagi. Kita sudah siap untuk menerima akhir zaman atas diri kita. Ketika kita dihadapkan kepada hakim agung, kita juga tidak gentar dan tidak takut, sebab kita yakin dan percaya bahwa kita berada di pihak Yesus. Kita akan bersama dengan Yesus dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan perjalanan hidup kita di dunia ini. Untuk pintar atau pandai dan bijaksana membaca tanda-tanda kehadiran Yesus di dalam diri kita, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan dengan sesama kita, dan juga sekaligus kita diajak untuk berdamai, bertobat, mengubah diri menjadi lebih baik apabila ada persoalan pertikaian di dalam kehidupan kita yang perlu untuk diperbaiki. Apabila ada masalah, ada perbuatan dosa yang telah kita lakukan, maka kita bertobat sebelum saatnya kita dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Apabila kita pintar, pandai, bijaksana membaca tanda-tanda zaman, tanda-tanda spiritual yang ada di dalam diri kita, maka kita pun akan hati-hati, waspada selalu, dan kemudian melakukan perbuatan yang baik, mengatakan kata-kata yang baik, dan juga mengekspresikan diri dengan baik di tengah-tengah sesama kita. Saya yakin sebagai murid-murid Kristus, kita pasti mampu, kita pasti bisa. Dan saya yakin Roh Kudus akan selalu menyertai dan membantu kita untuk itu. Amin. Amin. Tuhan memberkati, melindungi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang dan selama-lamanya. Amin.